Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Nurul Syafika. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya media massa secara langsung dan tidak langsung menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek tersebut adalah pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas secara lengkap mengenai pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. Media massa dan perubahan sosial. Media massa merupakan salah satu sarana penyampaian informasinya yang paling banyak digunakan saat ini. Komunikasi media massa sendiri juga memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya seperti media cetak dan media elektronik. Secara umum, media massa diartikan berbagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke khayal umum ataupun publik. Melalui komunikasi massa maupun media massa, berbagai macam informasi dengan mudah didapatkan dan juga disebarkan. Oleh sebab itulah, media massa memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap perubahan sosial yang terjadi, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Lantas, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan suatu proses yang dialami masyarakat di mana segala unsur maupun sistem yang berlaku di dalamnya berubah menyesuaikan dengan pola kehidupan, kebudayaan, dan juga fungsi komunikasi dalam sistem sosial yang baru. Terjadinya perubahan sosial sendiri disebabkan oleh berbagai macam faktor, di mana salah satunya juga dipengaruhi oleh media massa. Mengapa demikian? Karena informasi atau pesan yang terdapat di dalam media massa sendiri yang mengarahkan pada perubahan pola kehidupan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai beberapa pengaruh yang ditimbulkan tersebut. Pengaruh media massa. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa media massa memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap perubahan sosial. Berikut beberapa pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. 1. Merubah standar hidup layak. Pengaruh yang pertama adalah bahwa media massa juga ikut merubah standar hidup yang layak masyarakat. Hal tersebut dikarenakan media berperan dalam memperlihatkan pada masyarakat bagaimana suatu standar hidup yang layak bagi manusia melalui informasi maupun pesan-pesan di dalamnya. Kondisi tersebut tentunya secara tidak langsung menyebabkan masyarakat mulai menilai apakah lingkungan mereka layak dan memenuhi standar atau tidak, di mana penilaian tersebut didasarkan pada apa yang mereka lihat, dengar, dan baca dari media, sehingga akan terjadi suatu proses perubahan sosial untuk penyesuaian standar hidup layak masyarakat. 2. Mempengaruhi kepuasan masyarakat. Masih berhubungan dengan perubahan standar hidup layak masyarakat, media massa juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, di mana hal ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat didasarkan pada pesan atau informasi dari media, baik perubahan positif maupun negatif. Kondisi tersebut berkaitan pula dengan perasaan senang masyarakat akan diri mereka sendiri karena merasa cukup maupun mengecilkan kepercayaan diri karena merasa lebih rendah dari yang lainnya. 3. Pergeseran masyarakat laku. Pengaruh media massa yang paling dapat dilihat dalam perubahan sosial adalah adanya pergeseran tingkah laku yang disebabkan karena pesan dan informasi yang sangat mudah diterima. Salah satu yang paling menonjol adalah adanya perubahan gaya hidup, baik gaya hidup yang lebih positif maupun banyak juga pergeseran tingkah laku yang lebih baik mengarah pada penyimpangan norma-norma sosial dan budaya. 4. Perubahan pola pikir tidak hanya tingkah laku saja, namun dapat
Terdapat juga pengaruh terhadap perubahan pola pikir. Semakin mudahnya informasi dan komunikasi menjadi pola pikir setiap masyarakat menjadi lebih terbuka. Selain menjadi lebih terbuka, pola pikir masyarakat juga dapat menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Kelima, meningkatkan pola hidup konsumerisme. Munculnya media massa elektronik merupakan salah satu yang mengarah pada adanya peningkatan pola hidup konsumerisme, di mana berpengaruh terhadap munculnya gaya hidup yang serba instan dan juga pola masyarakat konsumtif. Kondisi tersebut tentunya tidak selalu baik karena dapat membunuh kreativitas setiap individu secara perlahan-lahan. Peningkatan pola hidup konsumerisme juga merupakan salah satu efek media massa dalam komunikasi persuasif. 6. Penurunan minat belajar. Pengaruh yang selanjutnya adalah berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu adanya penurunan minat belajar. Semakin mudahnya setiap individu mendapatkan informasi yang dicari, menyebabkan pelajar menjadi semakin malas untuk belajar dan lebih bergantung pada media massa yang ada. Selain itu, unsur-unsur media massa lainnya yang dapat dinikmati setiap saat dan juga dapat menyebabkan penurunan minat belajar pada generasi muda. 7. Memudarnya sosial dan budaya asli. Pengaruh dan yang terakhir adanya semakin memudarnya sosial dan budaya asli masyarakat yang bersangkutan dan digantikan dengan budaya-budaya baru yang masuk. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial budaya sehari-hari yang lebih mengarah pada kehidupan modern dan meninggalkan kehidupan tradisional. Kondisi tersebut juga merupakan suatu wujud dari pengaruh komunikasi dalam budaya. Baik, itulah beberapa penjelasan dan contoh pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. Berdasarkan pemahaman ini, akhir abad ke-18 dan awal ke abad ke-19 merupakan titik awal dimulainya era ideologi seperti yang ditandai dengan munculnya revolusi politik yang terjadi di Prancis dan di Amerika, serta mewabahnya doktrin-doktrin politik atau isme dari sosialisme dan komunisme, sehingga liberalisme, konservatisme, dan nasionalisme. Berkembangnya berbagai ideologi di kalangan masyarakat berpengaruh besar terhadap studi media massa karena kehadiran media massa tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Media massa berada di tengah realitas sosial masyarakat yang syarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Media massa merupakan kekuatan raksasa yang dapat diperhitungkan dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Media massa sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Bahkan, media lebih dalam posisinya sebagai institusi informasi dapat pula dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan dalam proses-proses perubahan sosial, budaya, dan politik. Hanya mereka yang mempunyai akses kepada informasi yang bakal menguasai percaturan kekuasaan. Dengan berbagai kelebihan tersebut, media massa dianggap sebagai kekuasaan keempat. Selain kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menurut Harold Laswell yang dikutip oleh William L. Rivers, di setiap masyarakat mulai dari yang paling primitif hingga yang berkompleks, media massa memiliki 4 fungsi, yaitu penjagaan lingkungan yang mendukung pengaitan berbagai komponen masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan pengalihan warisan sosial serta sumber hiburan. 3. Dalam menjalankan fungsinya, media massa tidak berada dalam kondisi yang
vakum, bebas, dan independen, tetapi memiliki berkaitan dengan realitas sosial. Ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa atau dengan berkaitan dengan ada ideologi yang paling bertarung di media massa. Berdasarkan pemikiran tersebut, para pemikir dan ahli media massa mencoba menganalisis adanya relasi antara ideologi dengan media massa. Dalam tulisan ini akan diuraikan tiga kelompok yang berbeda dalam memandang relasi ideologi dengan media massa. Kelompok pertama adalah kelompok Marxis yang memandang media massa sebagai bagian dari arena pertarungan ideologi dari berbagai kelas dan kelas yang dominan yang melakukan kontrol terhadap media. Kelompok kedua adalah kelompok liberal pluralis yang memandang media massa sebagai sistem organisasi yang independen dan bebas dari negara, politik, dan institusi penekanan. Karenanya, kelompok ini meruntuhkan pemahaman tentang adanya hubungan antara ideologi dengan media massa kelompok. Kelompok ketiga adalah kelompok kritis yang memandang media massa bukan hanya pada teks yang dihasilkan, melainkan juga perlu dilihat bagaimana konteks media massa tersebut diproduksi. Kelompok ini mencoba menghadirkan kembali relasi antara ideologi dengan media massa dalam bentuk yang berbeda dengan pandangan kaum Marxis. Terjadinya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya terletak pada sudut pandang yang berbeda dari masing-masing kelompok tentang ideologinya dan budaya atau struktur yang membentuk masyarakat. Selain itu, perbedaan tersebut juga tidak terlepas dari latar belakang sejarah di mana masing-masing kelompok tersebut hidup dan berkembang. Kelompok Marxis yang hidup dan berkembang di negara-negara komunis lebih menekankan kepada pertarungan kelas, sedangkan kelompok liberal pluralis yang hidup di wilayah Amerika dan Inggris lebih mengedepankan kebebasan dan kajian-kajian yang bersifat empiris dan sosiologis. Sementara itu, kelompok kritis hidup di wilayah Jerman dan Perancis yang not penuh dengan kajian yang bersifat fisiologis. Perbedaan-perbedaan tersebut jelas akan mempengaruhi kajian tentang media massa sebagai bagian dari elemen yang ada di masyarakat. Eksistensi dan kajian tentang media massa tidak terlepas dari eksistensi dan kajian tentang masyarakat itu sendiri. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.